Jemaah yang berbahagia, Allah katakan dalam sebuah ayat, innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, dan seterusnya. Kita ingin lihat bagaimana para penafsir Al-Quran berbicara tentang ini dengan mengawali dengan sebuah konsep yang umum diketahui dalam kajian-kajian tafsir. Jadi misalnya ada sebuah kaidah bahwasanya ketika Allah menyebut suatu karakter dengan menyebut kata benda subjeknya, atau dalam bahasa Arab disebut dengan istilah isim fa'il, dan tidak menyebut kata kerjanya, maka di situ ada makna yang betul-betul ditekankan bagi peran tersebut. Jadi misalnya begini, kita kadang berkata ada seseorang melawak atau dia adalah seorang pelawak. Kalau kita berkata ia melawak, maka ia boleh jadi hanya melawak 1, 2, 3 kali dalam sehari atau dalam hidupnya. Tetapi kalau kita berkata ia adalah seorang pelawak, maka kita akan memahami bahwa profesinya atau concernnya atau apa saja yang dia kerjakan setiap harinya semuanya menuju pada profesi pelawak. Nah, begitupun dalam Al-Quran Allah banyak menyebut kata beriman sebagai kata kerja. Yu'minun, amanu dengan bentuk singular atau plural untuk domir-domir yang mufrad atau jama'. Kira-kira sekitar 509 kali Allah menyebut kata beriman dalam bentuk kata kerja dengan berbagai derivasinya, berbagai pecahannya. Nah, sementara Allah juga menyebut langsung karakter orang beriman dengan menyebut orang yang beriman, al-mu'min, dengan kata benda, dengan memilih diksi kata benda subjeknya, yakni al-mu'min, orang yang beriman. Ini berarti bahwa karakter yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang mukmin adalah benar-benar karakter yang harus melekat padanya. Karena ia hanya tidak beriman sekali dua kali, tapi ia mantap dalam beriman, menyampaikan apa saja yang ideal disampaikan oleh seorang yang beriman. Jemaah yang berbahagia, dalam ayat tersebut yang pertama Allah sebutkan sebagai karakter orang yang beriman adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika nama Allah disebutkan, hatinya tiba-tiba bergetar, menunjukkan ketakutan. Di dalam Al-Quran Allah menggunakan kata wajilat atau wajilatun yang dihubungkan dengan kata hati. Itu selalu menunjukkan hati yang bergetar karena ketakutan. Nah, di sini para mufassir misalnya menerjemahkan atau menafsirkan bahwa idza dzukirallahu, jika disebutkan nama Allah. Ada yang menyebutkan yang jika mendengar azan tiba-tiba ia takut dan langsung meninggalkan semua pekerjaannya. Ada yang menyebutkan ketika ayat-ayat Allah dibacakan, maka kemudian ia menjadi takut. Atau ketika ayat-ayat kauniyah Allah ditunjukkan, dirinya kemudian menjadi takut, menunjukkan kebesaran Allah di tengah-tengah umatnya. Kita bisa melihat misalnya di tengah situasi yang mengkhawatirkan ini, Allah hanya mengirim satu virus kecil, tetapi mampu meluluh lantakkan semua aktivitas reguler manusia. Semua aktivitas ekonomi umat manusia, semuanya berantakan hanya karena virus yang sangat kecil ini. Dalam satu sisi, kita harus bisa memahami bahwa kita manusia tidak punya kuasa apa-apa. Allah hanya mengirimkan satu hal yang sangat kecil. Kehidupan kita sudah berantakan, hancur. Bahkan kita harus beradaptasi sedemikian rupa, bahkan sampai yang sifatnya teologis, agama, ibadah sekalipun.